ini selesai. Eh, kita akan langsung praktek ya terjemah Paulia. Nah, tapi kita harus selesai dulu hari ini. Kalau yang kelas lain minggu ini sudah mulai praktek. Tapi karena ini tertinggal satu pertemuan, berarti harus minggu ini mengisi yang keempat. Tolong pada Ahmad Zaini form absen yang saya kirim diisi dari awal pertemuan sampai akhir nanti ya. Ya, Ustaz. Nah, terus yang terakhir tadi itu ada Monep, tolong diisi juga. Ya. Nah, ini saya kira bagian akhir dari teori yang karena kondisi kesehatan saya tidak kurang memungkinkan, silahkan dibaca secara pengertian. Saya simak nanti kosakata yang baru saya jelaskan. Saya fadal man yurid an yaqra. Ada Ustaz. Fadal, jadi ini Mahiyal faniyat allati tumkinu al mutarjim min mutabi'ah at-terjama bi salasa wa biduni ta Atin. ta'atin au au madel kalam ijadul fau ijadul fajwa Al-Fajwah. azih fajwa az-zihniyah wa hiya musaha zihniyat tumkinu al murtaji min tahzin al kalam wa muakota bihiya tahliliku wa i'adah wa i'adat tar, terkibah bilogatin ukro bima yaitu uh, kok matarokib al-lugawiyah li loga al-mustaqbalah wazuk al-mutalki fi tilkal lugah min fawaidi hazihi al-fajwa az-zihniyah innaha tumkinu al-murtajim minal ihtifazi bil kalami di sawa niduna ayatu kofu ayatu kofa anil istima lil mutahaddis bimakna annahu yastami wa yakhzuni di surah mutabi'ah nahnu fi zuruf al-adiyah nastami wa nastu'abu al-makna wa nansama ya qala linatabi al-mustama walakin lau artinya annah tafiza bi ba'di ma yaqulu satadi satadiau alaina al jamila ataliyah. Baik, ya langsung aja ya saya jelaskan. Saya ganti ini ada ini. Jadi diperhatikan kosakata yang berwarna merah ya. Nanti terjemahnya dicatat. Lima hiya fanniyatul lati tumakkinul mutarjima min mutaba'ati tarjamati bisalasatin wa biduni ta'atin au madil kalam. Salasa itu lancar ya. Tak itu sebaliknya, terbata-bata. Jadi pertanyaannya, apa seni yang memungkinkan seorang penerjemah dapat mengikuti terjemah dengan lancar tanpa terbata-bata atau memperpanjang tuturan. Nah, gimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ijadul fajwati ad-dihniyah. Fajwa itu apa ya semacam ruang. Jadi mewujudkan ruang di benak, di pikiran. Nah, apa itu fajwa zihniyah?
Wahia masahatun dhihniyatun tumakkinul mutarjima min tahzinil kalam muaqqatan. Tahzin itu menampung atau menyimpan. Jadi yang dimaksud dengan masa hadihnya itu ruang yang ada di benak yang memungkinkan penerjemah menampung atau menyimpan tuturan sementara bugiyata tahlilihi wa i'adata tarkibihi bidikotin ukhra. Itu dengan harapan atau dengan tujuan untuk menganalisisnya, merekonstruksi dengan bahasa lain, yaitu bahasa target. Lima yatawaffaqu ma'a tarkibil lughawiyyah li lughatil mustaqbil, yang sesuai dengan struktur linguistik atau bahasa penerima atau bahasa target. Wa zauqil mutalaqi fitil kalughah, dan juga sesuai dengan apresiasi penerima bahasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan fajuah az-zihniyah atau ruang yang ada di benak atau gap brain. Definisi yang digarisbawahi. Kemudian manfaatnya apa? Min fawaidi hadhil fajwah zihniyah, di antara faedah atau manfaat celah atau ruang yang ada di benak pikiran itu, apa faedahnya? Annaha tumakkinul mutarjim minal ihtifati bil kalami litawani. Tawani itu dari saniyah, artinya detik ya. Jadi manfaat dari fajwah zihni atau ruang di benak itu untuk memungkinkan penerjemah menampung atau menyimpan tuturan beberapa detik saja di tawani. Duna an yatawaqqafa anil istima' dan mutahadith. Jadi tanpa berhenti mendengarkan si penutur atau si pembicara. Jadi sambil dia mendengar, sambil menyimpan apa yang telah didengarnya untuk dianalisis dan ditranslate. Maksudnya apa? Bimakna annahu yastami wa yuqzin bi suratin mutatabi'ah. Maksudnya bahwa si penerjemah itu menyimak, kemudian menyimpan dalam bentuk berurutan, berturut-turut. Nahnu fi dzurufil adiyah nastami wa nastau'ib al-makna wa nansa ma yuqal. Li nutabi'a al-istima'. Jadi kita fi dzuruf itu kondisi ya. Kita dalam kondisi biasa menyimak, kemudian memahami makna, kemudian lupa apa yang diucapkan untuk mengikuti atau melanjutkan untuk menyimak. Walakin lau aradna an nahtafidha bi ba'di ma yuqal satadi wa alaina al jumlatu taliyah. Kan tetapi jika kita ingin menyimpan sebagian apa yang dikatakan, maka kalimat berikutnya itu akan hilang gitu. Oleh karena itu maka si penerjemah itu dia harus melakukan beberapa hal dalam waktu yang sama di benak ruang celah yang ada di benak. Nah itu nanti diperhatikan lagi. Silakan siapa yang melanjutkan?
Ustaz. Ya, Farah. Izan dari izan ya Ustaz. Dari atasnya itu yang komentar terhadap foto. Tidak tawakal. Ya tawaqqafu al-murtajim mutarjima man muntaziran al-mutahaddis yaqulu ma yuridu li liyubadda'u at-tarjamatu fa innahu sayakuna mashtatan baina as-sa'i li fahmi muradi al-mutahaddis wa baina tarjamat walakin idza badara al-mutarjima li taqara'u muradu al-mutahaddis fahaz fahaz fahazal Afdol. afdol. Syukran, Farah. Jadi, idza tawaqqafa al-mutarjim muntaziran al-mutahadditha yaqulu ma yurid liyabda'a at-tarjamata fa innahu sayakunu musyattatan baina sa'i li fahmi muradil mutahaddis wa baina tarjam. Musyattatan itu buyar, hilang konsentrasi. Walakin idza badarul mutarjim. Badar itu berinisiatif ya. Walakin idza badarul mutarjim listiqra'i muradil mutahaddis fadal afdal. Istiqra' melacak ya. Muradil mutahaddis fadal. Jadi apabila si penerjemah berhenti ya, menunggu penutur atau pembicara mengatakan apa yang dia inginkan untuk memulai terjemah, maka si penerjemah akan buyar konsentrasinya antara menyimak dan memahami tujuan atau maksud dari si pembicara dan terjemah. Jadi dia bingung, kan buyar. Ini menyimak atau memahami si pembicara atau menerjemahkan. Nah, akan tetapi jika si penerjemah itu berinisiatif memahami atau melacak tujuan si pembicara, itu lebih afdal. Jadi oleh karena itu ada tadi perlu pacuah azhni. Baik, siapa lagi lanjutannya? Silakan Fiska. Izan muhimmatul fajwati zahniyati hiya tamkinul mutarjim minal ihtifazi bikalamil mutahaddisi lisawani baghiyatan tahlilihi wa i'adatu tarkibihi fil lughatil mustaqbalati ma'a muwassalatil istima'i. Baik, sampai situ dulu, kita lanjutkan. Jadi idzan muhimmatul fajwati dzihni. Muhimmah itu fungsi ya. Jadi idzan muhimmatul fajwati dzihninya hiya tamkinul mutarjim minal ihtifazi bi kalamil mutahaddis lisawanin bugyata tahlilihi wa i'adata tarkibihi fil lughatil mustaqbilah fi muwasalatil istima'. Jadi kalau begitu fungsi ruang yang ada di benak pikiran itu fungsinya apa? Memungkinkan si penerjemah menyimpan tuturan pembicara beberapa detik ya, untuk tujuan dianalisis dan direkonstruksi, dibangun kembali dalam bahasa penerima atau bahasa target dengan melanjutkan menyimak. Jadi sambil dia menyimpan, kemudian melanjutkan menyimak apa yang dituturkan oleh si pembicara.
Lanjut, Fiska. Ma yahsulu huwa annahu bimujarradi ma tutimmu tarjamata ila lughatil mustahdafata yazulul kalamu minal fajwati zahniyati liyahillu mahallahul kalamul akhar bitariqatin mutasalsilatin wa biduni inqita'. Ya, jadi Wakal ya, teruslah sedikit lagi. Wa kullama yastati'al mutarjimu ibqa'il kalami dakhilal fajwati zahniyati li'atuli fatratan mumkinatan min ajli tajwidi wa ikhtiyari afdalus siyawi fil lughatil mustahdafati idza kana al mutahaddisu bati'an wa kalamuhu murakkizan aw murattiban fi tafkirihi. Baik, sampai situ dulu. Ma yahsulu huwa annahu bimujarrad ma tatimmu tarjamah ila lughatil mustahdafa yazulul kalam minal fajwati dhihni liyahulla mahallahu kalamun akhar bitariqatin mutasalsilatin wa biduni inqita'. Kata bimujarrad dengan dengan sekedar mujarrad. Tariqah mutasalsilah itu dengan cara terus menerus, ya, sambung menyambung. Ma yahsulu huwa annahu, apa yang terjadi bahwasanya dengan sekedar selesainya terjemahan ke bahasa target, maka ucapan itu, tuturan itu akan lenyap dari ruang yang ada di benak untuk ditempati tempatnya tuturan lain dengan cara berkelanjutan tanpa putus. Wa kullama yastati'ul mutarjim itfa al-kalam dakhil al-fajwati dhihniya li atwal fatratin mumkinah min ajli tajwid wa ikhtiyarin afdhalis siyaq bil lughatil mustahdafa idza kana al-mutahaddisu bati'an wa kalamuhu murakkazan wa murattaban fi tafkiri. Ada kata-kata ibqa, ya, yaitu menetapkan. Kemudian tadi min ajli tajwid itu membaguskan. Kemudian asyab itu form, bentuk. Batian itu lambat. Maksudnya wa kullama yastati'ul mutarjim, setiap kali penerjemah mampu menyimpan tuturan di dalam ruang yang ada di benak itu untuk selama mungkin untuk memperbaiki dan memilih bentuk yang lebih baik pada bahasa target. Itu bisa dilakukan kalau si pembicara itu batian, berbicaranya lambat, dan juga ucapannya itu fokus, ya, atau berstruktur, bersusun dalam berpikir, jadi runtun dalam berpikir. Nah, sebaliknya itu tidak mungkin terjadi. Walan yakuna dzalika, mungkinan hal itu tidak mungkin terjadi idza kana al-mutahaddisu sari'an, apabila si penutur, si pembicara cepat bicaranya, au ghairi murattabin bitafkir, atau berpikirnya tidak runtun, tidak teratur, maka itu sulit. Seperti apa misalnya? Bi'aisu yaqul jumlatan wa qabla an yukammilaha yaqbidu li fikratin ukhra summa yarji'u li yukammila al-fikratal ula.
Orang yang bicaranya cepat dan tidak teratur, seperti dia mengucapkan satu kalimat, sebelum kalimat itu sempurna, dia melompat ke ide lain. Nanti setelah itu kembali lagi ke ide pertama. Nah, maka kalau seperti itu akan sulit si penerjemah menerjemahkan dengan baik. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan, lidzalika yuqal annal mutahaddisa huwallazi yuhaddidu jaudatat tarjamah fil qawl. Bahwa ada ucapan yang mengatakan bahwa si pembicara itulah yang menentukan kualitas penerjemahan simultan. Jadi kualitas penerjemahan simultan itu sangat ditentukan si penutur atau si pembicara. Kalau si pembicara lambat, kemudian fokus, kemudian berstruktur, rapi, maka terjemahannya juga akan bagus. Tetapi sebaliknya kalau si penuturnya bicaranya cepat, lompat-lompatan dari satu kalimat ke kalimat lain, nah itu akan membuat kesulitan pada si penerjemah simultan, sehingga kualitas terjemahannya menjadi kurang baik. Ya, berikutnya siapa yang melanjutkan? Ya, Marsha. Marsha, tafadhali. Mana Marsha? Haidar, Hamdi. Ustaz. Haidar, tafadhal. Ijadah hadhil. Suaranya kurang keras. Idzan kaifa nastati'u ijadan hadhil hujjati adhaniyati yumkin walkil fawjiyat Ya nggak apa-apa, baca sekenanya nanti saya ulas. fawjiyati adhaniyati an tariqi tadribi ala ta'dida muhimmah bihaythu ta'malu aktsaru min syai'in fi waqti wahidin yakum tadrib khalqil fawjiyati adhaniyati ala al-atiyah. Baik, ya, saya terjemahkan dulu. Pertanyaan berikutnya adalah, idzan kaifa nastatiu ijadah hadhil fajwah adhin. Jika demikian halnya, bagaimana kita mampu mewujudkan ruang di dalam benak itu, pikiran itu? Maka jawabannya, yumkin khalqul fajwati dhihniyah antari kita dribi ala ta'addudil maham. Jadi mungkin kita bisa menciptakan ruang di benak itu dengan cara berlatih beberapa fungsi. Jadi harus melalui latihan. Seperti apa latihannya? Biaisu ta'malu aktsara min syai'in fi waqtin wahid. Si penerjemah berlatih melakukan berbagai hal pada waktu yang sama. Yaqumu tadribu halqal fajwa dhihniya. Maka trainingnya atau latihan untuk menciptakan ruang di benak itu ada beberapa langkah. Ada 3 langkah, al-marhalah ula, tsani, dan tsani. Lanjutkan Haidar, al-marhalah ula.
مثل Ujar. الاستماع في وقت صوتي Kurang fokus, kurang keras suaranya. مشاهدة فيديو مثل أو الاستماع لمقطع صوتي مع تأكيد من وضح الصوت مع تدريب ما يقوله المحدث وتسجيل هذه الترديد على ألا تتعدى مدة التسجيل 5 دقائق. يقوم المتدرب بالاستماع إلى صوته ومقارنته مع صوت المتحدث لتأكيد من نقاط المتابعة. يتم تكرار هذه العملية بصورة مستمرة حتى يتعود المتدرب على نقاط المتابعة مع التنبيه أننا على نتكلم عن الترجمة وإنما ترديد نفس الكلام المسموع. Baik. Jadi latihan yang dilakukan oleh si penerjemah ya untuk bisa menciptakan fajwa zihniyah ada 3 fase. Yang pertama, al-marhalal ula, musyahadatu video masalan awil istima limaqta'i sauti. Fase latihan pertama adalah menyaksikan video atau mendengarkan potongan bunyi suara dengan catatan bahwa suaranya jelas. Kemudian ma'atardidi ma yaqul mutahaddis wa tasjili hadza tardid. Tardid itu mengulang, merepeat. Dengan setelah dia menyaksikan video atau mendengarkan potongan bunyi, kemudian dia mengulang apa yang diucapkan oleh si penutur, kemudian mencatat ulangan tersebut. Ala alla tata'adda muddatut tafsir 5 daqaiq. Tata'adda itu melampaui. Dengan catatan tidak masa merekam itu tidak lebih dari 5 menit. Yaqumul mutadarrib bil istima' ila sautihi wa muqaranati ma'a sautil mutahaddis li ta'aqqudi min diqqatil muttaba'. Si orang yang berlatih atau penerjemah tadi itu menyimak kepada suaranya yang direkam tadi dan membandingkannya dengan suara penutur asli untuk meyakinkan bahwa dia dapat mengikuti dengan detail apa yang diucapkan oleh si penutur. Yatimmu tikrari hadzal amaliyah bi suratin mustamirah. Jadi proses ini dilakukan dalam bentuk berkelanjutan ya. Menyimak, merekam, terus mengulang. Jadi mengulang apa yang diucapkan, apa yang didengar, kemudian mencatat. Jadi proses ini dilakukan dalam bentuk berkelanjutan sampai si orang yang berlatih itu terbiasa mengikuti secara detail. Kemudian matanbi annana la natakalam an tarjamah wa inna matardidu nafsil kalam asli. Pada tahapan ini perlu diingat kita belum berbicara tentang penerjemahan.
Tetapi yang dibicarakan di sini, tahap ini adalah latihan melafalkan ucapan yang didengar. Jadi melafalkan ucapan yang didengar, kemudian direkam, dibandingkan dengan ucapan penutur asli, supaya bisa meyakinkan bahwa apa yang kita dengar itu persis sama apa yang kita ucapkan itu dari hasil pendengaran kita, persis sama dari apa yang diucapkan oleh penutur. Nah, ini latihan pertama. Berikutnya latihan kedua. Siapa yang melanjutkan? Fadia, Fadia. Fadia Fauzia. Naam Ustaz. Ya, fase kedua dan ketiga, silakan. Al-marhalatu tsaniyah ya'khudhu al-mutadarribu waraqah wa qalaman wa yukarrir nafsi tadribi aqlahu walakin hadil marrah yubda'u yaktubul arqamu al-adiyah min mi'ah ila wahid tanaziliyan bimakna anal mutadarrib yakumu bisalatati mahamin fi an wahid tasjilu sautihi wal istima'i wal kitab alaman bi anal kitabah la alaqah laha bisauti. Ya, satu lagi. Al-marhalatu tsalitsah minat tadrib yatakarraru tadribil marhalati tsaniyah walakinal arqamu tanazilah bitakunu rokmaini badalan min rokmin wahid tsumma salasata arqamu wa hakadha. Baik. Kemudian latihan kedua, fase latihan kedua, ya'khudul mutadarrib waraqatan wa qalaman wa yukarriru nafsa tadrib a'la. Jadi fase latihan kedua, orang yang berlatih mengambil secari kertas, pena, dan mengulang latihan yang pertama tadi, yaitu menyimak, kemudian mengulang, kemudian mencatat. Jadi diulang, tapi kali ini dengan menambah pencatatan di kertas. Walakin hadil marrah yabda'u yaktubul arqam adiyah min mi'ah ila wahid tanazuliyah. Tanazulian itu hitung mundur ya. Akan tetapi pada kali ini si orang yang berlatih mutadarrib itu memulai dengan menulis angka biasa dari 100 sampai 1. Hitung mundur, dari 100, 99, 98 sampai 1. Di mana anal mutadarrib yakumu bisalah sati maham bi anin wahid. Ini artinya bahwa si orang yang berlatih itu melakukan 3 fungsi dalam waktu yang sama. Apa itu? Yang pertama, tasjilu sautihi. Dia merekam suaranya. Kemudian yang kedua, istima. Dia menyimak tuturan si pembicara. Wal kitabah, dan menulis. Tapi nulis yang dimaksud ini bukan nulis apa yang didengar, tetapi menulis angka tadi. Ilman bi'anal kitabah la ala qatala bisau. Jadi perlu diingat bahwa yang ditulis itu tidak ada hubungan dengan bunyi. Jadi hanya dia ingin memastikan dia melakukan 3 hal dalam waktu yang sama, yaitu merekam suaranya, menyimak, dan menulis. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga,
dari latihan ini yaitu yatakarraru tadribul marhalah. Jadi fase latihan kedua itu diulang-ulang, yaitu merekam suara, menyimak, dan menulis angka tadi. Diulang-ulang pada fase ketiga ini. Bedanya, walakinal arqam tanazuliyah takunu rohmain badalan min rohkin wahid. Akan tetapi angka hitung mundur itu 2 angka gitu. Daripada 1 angka pada latihan tahap kedua. Tahap kedua itu hanya 1 angka aja secara hitung mundur, tapi di sini sudah 2 angka. Kemudian 3 angka dan begitu seterusnya. Jadi dia persis sama dengan fase kedua, cuma bedanya angka yang berbeda dari 1 angka menjadi 2 dan 3. Nah, bihadzi thariqah yakunu mutadarribu qad istata'a an yujidal fajwata zihniyah tumakkinuhu min ada'i mahamin muta'addidah bi'anil wahid duna an yughliqa aqlahu fi lahzatin. Jadi dengan cara ini si orang yang berlatih tadi, si penerjemah simultan pemula, mampu mewujudkan ruang di dalam benaknya, memungkinkan dia melakukan beberapa fungsi pada waktu yang sama tadi, menyimak, kemudian mendengar, dan menulis. Tanpa dia harus menutup pikirannya. Duna an yughliqa aqlahu fi lahzatin ma. Jadi tanpa dia harus menutup akalnya sejenak pun. Jadi terus berlanjut selama dia mendengarkan tuturan si pembicara. Nah, itu yang pertama, latihan dalam rangka mewujudkan fajwah zihniyah, brain gap ya, atau menciptakan ruang di benak pikiran. Kemudian berikutnya cara berlatihnya, silakan mana Haikal. Haikal, ada Haikal? Ada Zat. Nah, fadhal. Qira'at zihni Mutahaddis. al-mutahaddis. Al-maqsuda bi qira'ati zihni al-mutahaddisi an yatanabbau al-mutarjim bima syayaqulahu al-mutahaddisu wa hadza sayaqulilu alaihi ana'a at-tafkiri bi muradi al-mutahaddis iza tawaqqufi al-mutarjimi muntaziro al-mutahaddisi yaqulu ma yuridu liyabda'u at-tarjamatu fa innahu sayakuna musyattita bainas sa'i li fahma murada al-mutahaddis wa bainat tarjamah walakinna iza badiru ilmu tarjim li istiqra'a murada al-mutahaddisa fahuwa bittali yurakkizu jahduhu aksaru fi tajwidi at-tarjam. Syukran. Yang kedua adalah qira'atu zihnil mutahaddis. Yang pertama tadi ijadul fajwah zihniyah, menciptakan ruang di dalam benak pikiran. Yang kedua, membaca pikiran si penutur. Al-maqsud bi qira'ati zihnil mutahaddis ayyatanabba al-mutarjimu bima sayaquluhu al-mutahaddis.
Ya, tanabba itu artinya memprediksi. Jadi yang dimaksud dengan membaca benak si penutur itu adalah si penerjemah memprediksi apa yang akan diucapkan oleh penutur. Wa hadza sayuqallilu alaihi ana at-tafkir bi muradi al-mutahaddits. Ana itu beban ya. Dan ini akan meminimalisir kepadanya beban memikirkan tujuan si pembicara. Itu dengan cara dia memprediksi apa yang akan diucapkan oleh si penutur. Nah, itu akan meringankan beban dia berpikir tentang tujuan si pembicara. Idza tawaqqafa al-mutarjimu muntaziran al-mutahaddisa yaqulu ma yuridu liyabda at-tarjamata fa innahu sayakunu musyattatan baina sa'i li fahmi muradil mutahaddis wa baina tarjamah. Karena apabila si penerjemah berhenti menunggu si penutur mengucapkan apa yang dia inginkan, kemudian dia baru memulai penerjemahan, maka pikirannya akan menjadi buyar, musyattat, akan menjadi tidak fokus, yaitu terpecah antara berusaha memahami tujuan penutur dan antara terjemah. Jadi bingung dia nanti. Dia mau berusaha memahami tujuan si penutur atau menerjemahkan dalam waktu yang sama. Nah, akan tetapi walakin idza badara mutarjim listiqra'i muradil mutahaddis fa huwa bitali yuraqqidu juhdahu akthar fi tajwid tarjamah. Akan tetapi jika si penerjemah berinisiatif membaca tujuan si pembicara, kemudian setelah itu dia fokus pada usaha memperbaiki terjemahan. Jadi dengan dia membaca jalan pikiran si pembicara, maka dia akan lebih efisien sehingga waktunya bisa difokuskan untuk memperbaiki kualitas terjemahan. Nah, itu yang dimaksud dengan qira'atu zihnil mutahaddis, membaca pikiran si penutur, karena kita bisa memprediksi apa yang ingin diucapkan oleh seorang itu dengan beberapa cara. Maka ini pertanyaan berikutnya. Idzan kaifa natamakkan min qira'ati zihnil mutahaddis? Kalau begitu, bagaimana kita bisa membaca pikiran si pembicara? Nah, ini juga ada caranya. Jadi hunaka turukun adidah tumakkinuna min qira'ati zihnil mutahaddis. Min bainiha, ya ada beberapa metode atau cara yang memungkinkan kita dapat membaca pikiran si penutur. Nah, antara lain, ini berikutnya. Baik, Sophia, silakan lanjutkan. Poin 1. Al-itla'ul musabbit 'alal maddah al-wad'ul misali huwa an yutli'al mutarjim 'alal maddati allati satakunu mawdu'al 'ardi taqdimi fil mu'tamari aw al-irsyadi tadribiyah aw al-munasibati al-ma'niyah. Hadhihi al-amaliyatu takunu juz'an min ijra'ati tahdhir allati yaqumu bihal mutarjim ba'da ikhtarihi bil munasibatil ma'niyah wa ta'kidiha. Sudah sampai situ dulu. Cara membaca jalan pikiran si penutur
ada 3 cara. Yang pertama adalah al-itla'u al-musbah al-maddah. Yang pertama adalah menelaah terlebih dahulu materi. Jadi materi yang akan disampaikan itu apa kira-kira? Nah, kita bisa menelaah itu dengan cara apa? Nah, ini nanti akan jelaskan di bawah. Jadi al-wad'ul misal, istilah itu menelaah ya. Kemudian al-wad'ul misali, misal itu ideal. Jadi situasi ideal atau kondisi ideal wa ayatali al-mutarjim alal maddah. Jadi si penerjemah itu menelaah dulu materi allati satakunu mawdu al-ard at-taqdimi bil muqtamah. Yaitu dia menelaah, si penerjemah menelaah materi yang akan menjadi topik pemaparan dalam konferensi atau pelatihan warsatit tadribiyah atau momen-momen tertentu. Jadi dia berusaha mencari materi. Hadil amaliyat takunu juz'an min ijra'ati tafsir allati yaqumu bihal mutarjim ba'da ikhtari bil munasabah al muayyanah ma'niyah taqidiyah. Jadi ini adalah proses, bagian dari proses persiapan yang dilakukan oleh penerjemah setelah dia dapat pemberitahuan dalam kegiatan tertentu dan meyakininya. Jadi harus ada persiapan. Terus lanjut. Sofia. Al-jihad tanzimiyah ba'daha murattaba wa tudriku ahamiyat tarjamatul fawriyah wa bitali fa innaha tursalul maddah musbiqan liyutli'a 'alaiha al-mutarjim. غير أن العديد من الجهات وخاصة في العالم العربي لا تدرك أهمية دور المترجم وبالتالي تتيح المادة في اللحظة الأخيرة قبل لحظات من بدء المؤتمر إن لم يكن أثنائه وإذا اغتنينا على أسواء تقديري فإن على المترجم الإطلاع على الموقع الإلكتروني للجهة المنظمة بغاية التعرف على أبرز الاختصارات وطبيعة عمل هذه الجهة. Baik. Al-jihad tanzimiyah. Jihad panjang itu pihak pelaksana ya. Al-jihad tanzimiyah ba'duha murattabah wa tudriku ahamiyata tarjamatul fawri. Jadi pihak penyelenggara atau pihak pelaksana itu sebagiannya rapi gitu. Dan dia mengetahui urgensi penerjemahan simultan. Dia tahu pentingnya terjemahan simultan. Wabitali fa'ina tursilul madza musbaqan liyattali 'alaihi mutarjim. Oleh karena itu dia mengirim terlebih dahulu materi kepada si penerjemah untuk ditelaah. Ini kalau pihak penyelenggaranya profesional. Dia tahu tentang pentingnya penerjemahan simultan, maka dia kirim materinya kepada penerjemah sebelum hari H. Wa yara annal adida minal jihad wa khassatan fil alamil arabi la tudriku ahamiyata dauril mutarjim. Akan tetapi sedikit atau beberapa pihak khususnya di negara Arab, mereka tidak paham pentingnya peran penerjemah. Wabitali tutihul madda fil lahzatil akhir. Sehingga kemudian dia baru memberikan materi itu pada
masa-masa terakhir, detik-detik terakhir. Qabla lahzati min ba'di mu'tamar illam yakun asna'ahu. Beberapa saat sebelum dimulai konferensi, bahkan ketika konferensi itu dimulai. Wa idza ibtanaina ala aswa'i takdir, kalau kita membangun atas kemungkinan yang terburuk ini, fa inna alal mutarjim al itla'u alal mauqil elektronik. Maka si penerjemah harus mencari tahu al-itla pada website Lijihatil Munazimah, pihak penyelenggara. Dicari di websitenya. Untuk apa? Bughiyata ta'arruf ala abrazil ikhtisarat. Dengan tujuan mengetahui ringkasan-ringkasan yang paling menonjol itu apa dalam kegiatan tersebut. Kemudian wa tabi'ati amali hadhil jihad, yaitu tabiat kerja pihak ini apa kira-kira. Nah, ini salah satu cara untuk membaca benak si pembicara, yaitu dengan menelaah materi sebelum hari H, baik dari penyelenggara ataupun melalui website-nya, sehingga si penerjemah maksimal itu punya gambaran kira-kira topik apa yang akan dibicarakan, didiskusikan dalam konferensi tersebut. Baik, syukran Sob ya. Lanjut yang lain. Siti Inayah mana? Iya, Ustaz. Ya, fadhali. Dari Ijra ya, Ustaz. Iya, yang kedua. Ijra liqa'in ghayra rasmi ma'al mutahaddisi wa darsyati ma'ahu qabla bad'il barnamij khasatan fil wirashid tadribiyati mutakhassisah bi gharada ta'arrufi 'alaihi wa ma'rifati laqnatihi wa tariqati tafkirihi. Hazal liqa'i ghairi rasmi kafilin bi izalatil hawajizi wa takribi syaqqati bainal mutarjimi wa bainal mutahaddisi. Ya, satu poin lagi. At-ta'arruf ala mafahimi asasiyati fil majali muayyani allazi sayakunu mawdu'a fa'aliyati falau kana majaluhu wal istismaru masalan fayajiduru bil mutarjimi at-ta'arruf ala mahawiri asasiyati allati satuna qasufil jalsati. Baik. Cara kedua untuk membaca pikiran pembicara adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi menelaah materi sebelum hari H. Yang kedua adalah ijra'u liqa'in ghairi rasmiyyin ma'al mutahaddis wa dardasyati ma'ahu qabla bad'il barnamij. Itu melakukan pertemuan non formal dengan pembicara dan ngobrol dengan beliau sebelum dimulai program. Nah, ini langkah kedua untuk mengetahui benak atau jalan pikiran. Khasatan fi warsyati tadribiyah al-mutakhassis. Secara khusus dalam workshop spesialisasi. Bigoro dita'aruf alaihi wa ma'rifati laknatihi wa tariqati tafkiri. Jadi tujuan pertemuan non formal ini untuk mengetahui si pembicara dan juga mengetahui logatnya,
logatnya dan cara berpikirnya. Dengan kita bertemu dan ngobrol, kita bisa mengetahui paling tidak logat dalam penuturannya dan pola pikirnya. Dan pertemuan goresmi ini itu bisa menghilangkan sekat-sekat dan memperdekat hubungan antara penerjemah dan penutur. Nah, itu fungsi dari pertemuan non formal atau ngobrol antara si penerjemah dan si pembicara. Yang ketiga, untuk bisa membaca benak pembicara adalah at-ta'arruf ala mafahimil asasiyah fil majalil muayyan alladhi sayakun mawdu' al-fa'ali. Mafahim itu jamak dari mafhum, ya, konsep. Jadi mengetahui konsep-konsep dasar pada bidang tertentu yang menjadi tema kegiatan. Kalau kan al-majal wal istismar masalah, sebagai contoh, seandainya bidangnya bidang investasi, istismar itu investasi, penanaman modal, fayajiduru bil mutarjim at-ta'arruf alal mahawir asasiyah allati satuna qashu fil jalsa. Maka sepatutnya si penerjemah mengetahui mahawir asasiyah, tema-tema pokok yang menjadi topik diskusi dalam pertemuan tersebut. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu memahami konsep-konsep bidang yang akan menjadi topik pembicaraan. Baik. Berikutnya, silakan Radifa. Mana Radifa? Anina, Radifa Ghaiba, Anina. Ghaiba, siapa? Pak Ghaiba, Nabila. Ya Ustaz. Tafadhali. Izalatu haibatil jumhur al-mushkilatul lati tuwajihul mutarjimin. Khosatu haditha khosatu hadithal ahdi bitarjamah. Hiya tuhayyubul jumhur falau kana min dimnil huduri uzara'u wa kibaru mas'uli ad-daulati masalan au mas'ulihil a'la fil amal fa innahu sawfa yusabu bisyai'in minal irtibaki li'annahu saya bada'u yufakkaru anna haula'i annasa sayastami'una ilaihi wa madza sayakunu ta'liquhum hadza tafkiru fi haddi dzatihi kafilun bitashtiti dhihnil mutarjim wal ikhlali bitarkizihi lidzalika fa inna afdhala tariqah litahashi hadhil halati hiya ta'amulu ma'al jumhuri kama law kanu min ar-rajrajati wat duhama illadzina la ya'rifuna syai'an.
laisal maqsudu huna ihtiqaral jumhuri wa bitali at-tasarrufu bima yuhi bidzalika athna at-tarjamah. Terus, wa innamal maksud. Wa innamal maqsudu izalatul haibati wa ta'amulu ma'al wad'i ala annahu aktsaru min adi buhyata ikhtisabi mustawa minasyaja'ah allati ma'al allati waffiru qadron minal itminani. Baik. Baik, berikutnya yang ketiga tadi, yang pertama ijadul fajwah dihniyah, kemudian yang kedua qiraatu zihnil mutahaddis, yang ketiga izalatu haibatil jumhur, menghilangkan, kalau terjemahan bebasnya, demam panggung. Jadi haibatul jumhur, haibah itu kecemasan menghadapi publik, orang banyak, ya, jumhur. Kalau istilah kita, menghilangkan rasa demam panggung. Jadi al-mushkilah allati tuwajihul mutarjimin khosatan hadithil ahdi bitarjamah hiya tahayyubul jumhur. Jadi problem yang dihadapi oleh para penerjemah, khususnya mereka yang baru dalam bidang penerjemahan, itu ada rasa takut menghadapi orang banyak atau jumhur. Walau kana min dimnil qudur wuzara wa kibar mas'ulina daulah masalah. Karena sebagai contoh misalnya yang hadir itu adalah para menteri, para pejabat tinggi negara, atau mas'uluhu al-a'la fil amal, atau bosnya di dalam pekerjaan dia. Nah, jadi kalau orang yang baru menghadapi publik semacam itu, menghadapi para menteri, para pejabat tinggi, atau bosnya, kemudian dia harus berbicara di hadapan mereka, maka di situ akan timbul rasa demam panggung. Fa'innahu sawfa yusabu bi syai'in minal ittibaq. Itu bisa menyebabkan dia kacau balau, gitu, irtibak. Ya ana usayabda'u yufakir anna haula'in nas sayastami'una ilaihi, karena dia mulai berpikir bahwa mereka itu semua manusia yang hadir, dari para menteri, pejabat tinggi, bosnya, itu akan mendengarkan, menyimaknya. Wa madza sayakunu ta'liqahum. Dan dia akan berpikir bagaimana komen mereka nanti. Ada tafkir fi hadizati kafilun bitasyti dinil mutarjim wa ikhlali bitarkidi. Dan pemikiran atau perasaan semacam ini cukuplah membuat benaknya kacau balau, tidak fokus, sehingga terganggu konsentrasinya. Lidzalika fa inna afdalat tariqa li tahasyi hadhihi hala ya ta'amul ma'al jumhur kama law kanu min rajati wad duhama alladzi la ya'rifuna syai'. Bagaimana cara mengatasi demam panggung ini? Jadi cara yang paling ideal untuk mengatasi kondisi seperti ini, yaitu demam panggung, yaitu memperlakukan publik atau massa itu, ya dianggap aja mereka orang biasa. Meskipun mereka menteri, mereka pejabat tinggi, anggap aja orang-orang biasa, orang-orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Nah, ini supaya menghilangkan rasa
demam panggung itu. Jadi menganggap mereka ya patung gitu, orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi perlu diingat, maksudnya bukan merendahkan massa, sehingga kemudian memperlakukan mereka seenaknya ketika terjemahan. Bukan begitu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah untuk menghilangkan rasa demam panggung tadi. Dan memperlakukan mereka ya sesuai dengan kondisinya, bahwa ala-anau aksar min adi, bahwa itu di atas dari biasa, bugyata iktisabil mustawa minas saja. Itu tidak lain untuk bisa memperoleh keberanian yang allati tuwafiru qadran minal itminan. Keberanian itu yang memberikan kepada dia kemampuan untuk tenang dalam menerjemah. Nah, itu cara menghilangkan demam panggung. Kemudian berikutnya adalah tahdidun nuqtati tarkis. Siapa yang belum, silakan. Ana Ustaz. Fadhali. Mas Muki. Anissa Marsha. Anita Marsha, silakan. Tahdidun nuqtati tarkis na'ni bitahdidi nuqtati tarkis anna murtajima yata'amalu asna'i tarjamah ma'al lugataini mukhtalifataini. Wabitali sayakunu tarkiz ala ihdal lugataini mas'alat talqaiyah. Kalau kana istima' al-lugatul fasayakunu tarkiz ala lugatil ajnabiyah indal intaj. Wa idza kana istima' al-lugatu lil lugatil ajnabiyah fasayakunu tarkiz ala lugatil ajnabiyah li'anna al-ghardu minat tarkiz huwa ta'kidu min fahmil makna. Wa minat tabi'i anna insana indama yastami'ul lil lugatil la yatnabihu lil mufradat bi qadri ma yahtamu bil makna. Wa amma indal istima' lil lugatil ajnabiyah yanza'ul mar'u tilqaiyan ila tarkiz alal mufradati wa ma'aniha. Ghayra anna hadha tarkiz atilqai yata'arradu lil idtirabi indama yastagilul mar'u fi majali jadidi binisbati lahu au indama yastamalu kalam ala arqam. Syukran, Marsha. Yang terakhir yang harus dilakukan oleh penerjemah adalah tahdidu nuqtati tarkis. Jadi menetapkan titik fokusnya. Jadi di mana titik fokusnya? Na'ni bitahdidi nuqtati tarkis annal mutarjima yata'amalu asna tarjamah ma'a lugataini mukhtalifatain. Yang dimaksud adalah dengan menetapkan titik fokus bahwa si penerjemah itu berinteraksi ketika menerjemahkan itu dengan dua bahasa yang berbeda. Wabitali sayakunu tarkiz ala ihda lugatain mas'alata tilqahiyatan. Oleh karena itu maka fokus kepada salah satu dari dua bahasa itu masalah spontanitas. Tilqahiyah itu spontanitas. Kalau kanal istima' li lugatil fasayakunu tarkiz ala lugatil ajnabiyah indal intaj. Ketika menyimak bahasa ibu, maka fokus ada pada bahasa asing ketika dia ingin memproduksi atau menerjemahkan. Wa idza kana al-istima' li lughatil ajnabiyyah fa sayakunu tarkiz ala lughatil ajnabiyyah li'anna al-gharad huwa tarkiz huwa ta'kid min fahmil ma'. Apabila menyimak pada bahasa asing, maka fokus
pada bahasa asing. Karena tujuannya adalah fokus untuk meyakinkan paham maknanya. Wa minat topi anal insan innama yastamilu lugatul la yatanabbahu lil mufradat bi qadri ma yahtamu bil makna. Karena secara alamiah ketika manusia mendengarkan bahasa ibu, dia tidak perlu lagi memperhatikan kosakata. Yang lebih penting dia memperhatikan makna. Jadi kosakatanya udah tidak dipikirkan lagi. Yang penting maknanya seperti apa. Tetapi sebaliknya wa amma indal istimal lughatil ajnabiyyah yanza'ul mar'u tilqaiyan ila tarkis alal mufradat wa ma'ani. Sebaliknya ketika menyimak si penerjemah pada bahasa asing, maka fokus si penerjemah atau seorang itu spontan pada kosakata dan makna bahasa asing itu. Wa yara anna hadza tarkis tilqai. Akan tetapi fokus ini, spontanitas ini yata'arradul ittirab. Itu akan mengalami kegoncangan, kekacauan, innama yastagirul mar'u fi majalin jadid binisbah lahu. Ketika seseorang penerjemah itu memasuki bidang baru buat dia. Misalnya dia selama ini menerjemahkan bidang bahasa, bidang agama, ujug-ujug pembicaraan itu bidang medis, bidang investasi ekonomi misalnya, maka itu akan kacau balau gitu fokus dia. Au innama yastamilul kalam alal arqam. Begitu juga yang membuat si penerjemah kacau balau itu, kalau tanpa disiapkan, ketika dia mendengar angka-angka. Angka-angka yang tentu yang di atas 3, itu juga agak menyulitkan penerjemah. Atau nama orang yang panjang, nama tempat, itu menjadi problem. Nah, oleh karena itu diperlukan tadi ya ada secari kertas dan pena untuk mencatat terutama angka dan nama. Yang membuat orang juga menjadi kacau balau itu kalau dia baru atau tidak terbiasa memasuki bidang-bidang tertentu, atau bidang medis, bidang sains, teknologi, dan lain sebagainya, yang tentu dia punya istilah-istilah sendiri dalam bahasa target atau bahasa asing. Saya kira ini teman-teman cara atau seni untuk menerjemahkan secara simultan. Jadi ada tadi ijadul fajwah az-zihniyah, kemudian ada qira'atu zihni al-qari al-mutahaddis, kemudian ada tahdidin izalatul haibah, menghilangkan demam panggung, kekhawatiran terhadap demam panggung, dan menetapkan titik fokus. Nah, ini yang disebut dengan fanniyatu at-tarjamah al-fawriyah. Jadi seni dalam menerjemah simultan. A'taqid ayyuhal ikhwa wal akhwatil a'izza naktafi bihadzal qadar wa bihadza na'ti ila intihai min an-nazariyah. Jadi dengan berakhirnya topik keempat ini berarti teori sudah kita tuntaskan, maka selanjutnya kita akan mulai praktek cara menerjemahkan langsung ini. Nanti saya akan kirim dialog-dialog atau sambutan-sambutan atau pidato-pidato yang menjadi bahan untuk latihan. A'taqid naktafi bihadzal qadar wa arju min Ahmad Hujaini an tusajjil asmal hadirin wa tuwazzi hadil madda wa
nursil ilaikum al-maddah lil istima' wa tarjamah. Jadi saya akan kirim materi untuk latihan penerjemahan secara langsung mulai dari dialog, kisah, kemudian sambutan maupun ceramah. Wa syukran ala husni istima'ikum wa hudurikum wa ila liqa fi al-usbu'il qadim insyaallah. Wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong materi yang 4 itu kalau selama ini belum mengikuti terjemahannya dengan baik, mungkin bisa dicari terjemahan Google Translate misalnya supaya paham teori yang 4 itu, karena itu penting menjadi dasar. Oleh karena itu nanti juga merupakan bagian dari tugas. Ini ada berapa orang kelas ini? 20 apa? Yang ikut mata kuliah Korea 20 orang, Ustaz. Ya, kan ada 4 kita itu dibagi aja ya. Dibagi 20, berarti satu kelompoknya ada 5 orang ya. Dari mulai topik yang pertama sampai keempat. Dibagi tugas nanti supaya paham betul konsep tentang terjemah Pauria ini, kemudian prosedur dan juga seninya. Karena ini bersifat keterampilan, jadi harus dipahami landasannya. Nanti prakteknya kita akan mulai pada pertemuan yang kedua. Syukran wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.